Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah di pagi hari ini kembali Allah berikan pada kita nikmatul iman wal islam wal ihsan, serta disempurnakannya dengan nikmatul istiqomah, bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni sholat subuh berjamaah. Kita berdoa semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita dari sejak malam sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, meneruskan mengkaji tentang hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki," yakni az-zauj. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, terutama adalah lin nisa, untuk para istri, untuk para wanita. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi, perhatikan di mana posisi kamu wahai seorang wanita atau seorang istri. Posisi seorang istri di hadapan suami disuruh memperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sampai Nabi berpesan seperti itu? Fa innama huwa jannatuka wa naruka. Sesungguhnya posisi yang Allah berikan untuk suami itu adalah yang menjadikan asbab kamu nanti masuk surga ataupun kamu nanti masuk neraka. Jadi seorang suami ini diberikan kedudukan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga baginda Nabi Muhammad menyampaikan khabar ini. Jadi seorang istri diberikan satu amanat seolah-olah bahwa dia akan masuk surga ataupun masuk neraka. Itu semua adalah ada ketergantungan dengan seorang suami. Seorang suami mendapatkan amanat yang begitu berat. Di dalam firman Allah secara langsung Allah menyerukan terhadap kita sebagai seorang suami dengan seruan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah memberikan amanat kepada kita sebagai seorang suami untuk menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga keluarga kita. Jadi ada di dalam diri kita ini punya amanat yang besar. Kita diperintahkan menjaga diri kita, menjaga wa ahliku, dan ahlimu. Siapa ahlimu itu? Ya, kita ada istri, kita ada anak-anak dan keturunan-keturunan kita, itu adalah punya tanggung jawab kita. Maka kita harus amanat itu dijaga betul-betul, dan seorang istri itu memahami betul bagaimana posisinya dia sebagai seorang istri.
Pernah ada juga satu ungkapan, tapi ini adalah seandainya atau kalimat laula. Ya, seandainya Allah itu memerintahkan manusia itu kudu sujud sama manusia, seandainya, maka yang akan diperintahkan adalah seorang istri itu diperintahkan untuk sujud kepada suami, seandainya. Jadi artinya di situ adalah isyarat apa? Nilai ketaatan. Nilai ketaatan seorang istri kepada suami harus betul-betul dilaksanakan dengan baik, karena itu nanti yang menjadikan asbab seorang istri itu akan mendapat kemuliaan. Bisa babiah ketaatannya kepada suami, akan tetapi ketaatan juga sudah diatur oleh syariah. Nanti Nabi juga akan meneriakan bagaimana kita taat yang harus kita laksanakan. Kemudian hadis berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam anhakum ya an qila wa qala wa qasratis su'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bahwa kita dilarang untuk mengucapkan kalimat yang kalimat itu punya kesan, punya dampak untuk mengadu domba sama orang. Jadi menyampaikan satu kata-kata yang kata-kata itu menjadikan sesuatu yang negatif, yaitu terjadinya suatu perpecahan di antara satu dengan satunya. Ya, ini dilarang betul oleh Nabi. Tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu menyebabkan adalah retaknya hubungan seseorang. Ini berarti perkataan yang dilarang oleh Nabi, perkataan yang mengadu domba. Maka di dalam hadis yang lain juga ditekan sama Nabi, tanda-tanda keimanan kita sempurna, ucapan itu adalah baik. Kama qala Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khaira. Ucapkan yang baik. Kalau ucapan yang baik pasti membawa manfaat. Kita mendengarkan kata-kata seseorang yang baik itu, ternyata setelah kita mendengarkan mendapatkan solusi. Dia punya masalah, mungkin dengan istri dan keluarganya. Ketika mendengarkan ucapan-ucapan kita, seolah-olah sesampainya dia itu mendengarkan ucapan itu, dia langsung ketemu solusi, ketemu jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Ini perkataan-perkataan yang mengandung hikmah dan perkataan-perkataan yang bijaksana. Kemudian juga Nabi melarang waqala wa qaswatis su'al. Kemudian kita juga senang memperbanyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan ini sangat dibutuhkan, bahkan diperintah ketika ini kita tidak paham untuk mempertanyakan. Diseru sama Allah langsung, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan segala masalah di mana ketika kalian tidak mengetahui, dan tanyakan kepada orang-orang yang ahli, betul-betul mengerti tentang masalah yang kita hadapi tersebut. Jadi jangan sampai kita hanya bertanya tapi kemudian pertanyaan itu tidak mengandung ada nilai. Artinya kita bertanya, kemudian setelah kita mendapatkan jawaban, apa qasdnya, tujuan pertanyaan itu? Pasti kalau kita ini terkait dengan amaliyah dan lain sebagainya, tujuannya adalah untuk diamalkan. Makanya sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ketika mendapatkan jawaban dari Nabi, segera dia untuk mengamalkannya. Ada seseorang yang pernah mempertanyakan kepada Nabi ketika pahalanya ketika berhadapan dengan aduullah, musuh-musuh Islam, kemudian apa yang akan diberikan oleh Allah balasannya. Jawabnya surga. Kata Nabi adalah nanti kamu akan mendapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan jawaban itu, padahal dia sekarang masih dalam kondisi menggenggam beberapa biji kurma, kemudian kelamaan kalau makan kurma dulu, maka saat itu dia bangkit, kemudian
ya, menyerang kepada aduwullah, musuh-musuh Allah, sampai akhirnya dia gugur dalam kondisi dia menyerang kepada musuh-musuh Allah itu. Ini adalah ketika mereka bertanya, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, kemudian diberikan jawaban. Setelah itu setelah mendapat jawaban dari Nabi, maka dia sesuatu yang tadinya itu belum dia lakukan, segera dia lakukan. Ada yang cerita sholatnya jadi tepat waktunya, berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian terus semangat di dalam berjuang membela agama Allah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ala la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Ketahuilah sesungguhnya manusia tidak boleh taat kepada manusia yang lain, tidak boleh taat kepada makhluk fi maksiatul khaliq. Kalau ketaatan ini adalah ada nilai keburukan, yaitu maksiat kepada sang penciptanya. Maka bagi seorang istri punya kewajiban untuk taat kepada suaminya, dengan syarat ketaatan tersebut tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak wajib taat kepada kedua orang tuanya. Bahkan dalam Islam orang tua ini ada 3. Ada orang tua yang menyebabkan kita lahir ke muka bumi, ada orang tua yang menyebabkan kita dipertemukan jodohnya atau pasangan hidup kita, berarti musyawarah mertua. Kemudian ada orang tua yang orang tua menjadikan asbab kita itu makrifah kepada Allah, kita kenal kepada Allah, kita kenal sama Nabi, kita mengerti kepada agama. Siapa? Yaitu guru yang telah mengajarkan. Kita kudu ada taat dari 3-tiganya itu, namun ketaatan kita adalah dengan syarat tidak melanggar kepada ketentuan syariah. Taat yang sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasulnya, itu adalah kewajiban. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kita harus selalu berikan bimbingan kepada keluarga untuk nilai ketaatannya itu disempurnakan. Kepada Allah nilai ketaatan yang sempurna, kepada Nabi, kemudian kepada seorang ayah dan ibu, kemudian seorang istri kepada suaminya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu husnul khuluq. Islam itu adalah baiknya budi pekerti. Artinya agama Islam itu nilai muatannya secara keseluruhan adalah untuk nilai akhlakul karimah. Ada akhlakul karimah yang harus ditampilkan seorang manusia. Bagaimana akhlakul karimahnya kepada Allah, bagaimana akhlakul karimahnya kepada Rasulullah, bagaimana akhlakul karimah di dalam kehidupan kita dengan orang tua kita, bagaimana akhlakul karimah terhadap istri dan anak-anak kita, bagaimana akhlakul karimah kita terhadap jiran, tetangga, sahabat, bermuamalah. Semuanya di dalam Islam itu diajarkan adalah nilai-nilai akhlakul karimah. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengungkapkan dalam satu hadis tentang misi perjalanan beliau diutus oleh Allah, ya, innama buistu li utammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau ada akhlak yang tidak baik, disempurnakan. Kalau sudah baik, ada nilai-nilai dari nilai-nilai ajaran agama yang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka itu terus terjaga. Nilai akhlak itu sudah terjaga terus, ya. Seperti di zaman dulu
bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika beliau dipindahkan dari surga di dunia, beliau dibekali doa. Kemudian doa itu terus dibaca oleh Nabi Adam, ya, sampai pada akhirnya Allah menerima tobat beliau. Maka ini nilai ajaran yang dulu terjadi di dalam kehidupan Nabi Adam. Sampai detik ini ajaran itu tetap diamalkan oleh kita. Ada satu ajaran yang zaman dulu terjadi, namun ini dipandang dari nilai agama tidak baik, kemudian diperbaiki, disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa lalu, yaitu ketika mempunyai seorang anak. Di saat mempunyai seorang anak, kalau anak laki-laki baru dia ngungkapin, kalau bahasa kita ngungkapin rasa syukur dengan cara mengadakan pesta besar-besaran, menyembelih kambing, menyembelih unta. Kemudian mereka ketika menyembelih kambing, menyembelih unta itu ada darah dari hewan yang disembelih itu dikumpulkan. Kemudian nanti para tetamu itu akan mengambil darah itu sedikit dioleskan ke dalam tubuhnya si anak laki-laki itu. Ini merupakan kebanggaan yang mereka lakukan di masa lalu. Islam datang, Nabi Muhammad SAW diutus liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan nilai akhlak yang tidak baik itu diganti dengan nilai akhlak yang baik. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan syariah dengan hukum sunnah, yaitu melaksanakan akikah. Dan masa itu hanya anak laki, tapi ketika Nabi Muhammad diutus, anak laki disunahkan untuk akikah, anak perempuan disunahkan untuk akikah. Kemudian caranya disembelihnya adalah ada doanya. Kemudian harinya kalau bisa di hari ke-7. Untuk anak laki minimal 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Doanya diajarkan, syariatnya diajarkan, cara membaginya pun ya dengan dimasak yang lezat, kemudian dibagikannya. Nah, kemudian yang tadinya dengan dioleskan darah dilarang sama Nabi, disuruh menggantikan dengan sebuah minyak wangi, yaitu dengan minyak wangi misik atau minyak wangi za'faron. Kemudian Nabi juga mengeluarkan hadis termasuk min sunnatil mursalin, dari sunnahnya para utusan-utusan Allah itu adalah tatayub, menggunakan wewangian. Itu adalah misi perjalanan Islam diturunkan ini adalah untuk menyempurnakan nilai-nilai akhlak yang tidak baik. Al-Islamu yajubu ma qablahu wal hijratu ya tajubu ma qablaha. Islam ini akan merubah atau mengganti sesuatu yang tidak baik dari sebelum-sebelumnya. Dan juga dalam perjalanan kita dalam hijrah ini juga akan ada punya pengaruh untuk merubah sesuatu yang tidak baik pada sebelumnya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi pada saat beliau diutus, ya, kebiasaan-kebiasaan di dalam kota Madinah yang tidak sesuai dengan syariah dirubah sedikit demi sedikit, akhirnya menjadikan sempurnanya kehidupan di masa lalu. Di zaman itu ada perbudakan. Nabi Muhammad diutus menghilangkan perbudakan itu. Ketika pada saat itu wanita dipandang sebelah mata oleh mereka, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kemudian dirubah ya keberadaan, keyakinan dan kebiasaan yang mereka lakukan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kepada mereka bagaimana posisi seorang ibu, seorang wanita yang mereka hina-hina, yang mereka hanya gunakan untuk pelampiasan hawa nafsu, dirubah semuanya. Itu diantaranya misi kedatangan Nabi Muhammad membawa syariatul Islam. Begitu juga ketika Nabi Muhammad berhijrah.
Di kota Madinah ini hadirin, yang turunnya surat Al-Mutaffifin ini adalah sesuatu hal keburukan-keburukan yang dulu terjadi, ya, di sekitar kota Mekah yang zaman itu dikenal dengan disebut Yatsrib. Ada kebaikan-kebaikan yang banyak di dalam kota suci Mekah, Madinah pada saat itu. Orangnya lembut-lembut, baik, tapi di balik itu juga ada keburukan. Di antaranya mereka adalah senang, yaitu mengurangi takaran. Mereka senang mengurangi timbangan. Maka Allah turunkan itu surat yang bernama surat Al-Mutaffifin. Kemudian Rasulullah jabarkan sedikit demi sedikit sampai mereka akhirnya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, ya, pedagang-pedagang yang baik. Ini semua dari perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW membawa Islam begitu indah dan sangat luar biasa. Semoga Allah memberkahi ibadah kita semua, diberikan oleh Allah kekuatan terus kita untuk mempelajari dari hadis-hadis Nabi. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dinina bid dunya ala dunya bit taqwa ala taqwa bil amal bit taufiq. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ahfadna wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Masjidil Aqsa. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Gaza. Allahumma ahliki a'da'ad-din. Allahumma ahdikil Yahudiya wa Nasara kafiratal musyrikin wa sairi a'da'ad-din. Allahumma la tumakkini a'da'a fina wa la minna wa la tusallithum alaina bidhunubina. Allahumma ya qadiyal hajat, qadiyal hajat, qadiyal hajat, qadiyal hajat, iqdi hajatina ya Allah, hajatil muslimin muslimat fi hadzal masjid al-muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.